Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah bertemu lagi di channel kami Maman Imanul Haq. Kali ini kita ada di sebuah tempat yang begitu menarik. Kita di sebuah danau, ini KM ya? Danau buatan. Danau buatan yang dikelilingi oleh ikan-ikan. Alhamdulillah banyak sekali ikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita juga memberikan rezeki buat ikan. KM, saya ingin bertanya nih, mumpung kita lagi di danau ini ikan banyak nih KM. Punya cerita nggak nih kalau soal ikan nih? Ya, kalau cerita ikan itu banyak di mana-mana ya, termasuk di Al-Quran. Ada dua nabi yang bercerita tentang ikan. Satu tentang Nabi Yunus. Jadi ketika Nabi Yunus merasa berat menghadapi kaumnya dan dia lari dari tanggung jawab, nah Allah memberikan dia peringatan. Yunus ditelan oleh ikan yang besar, ikan paus itu. Nah itu kan sampai dia akhirnya menyesali pelariannya dari tanggung jawab. Dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia baru dilepasin tuh, lepasin dari ikan itu, ikan yang begitu besar. Nah yang kedua adalah cerita tentang ikan yang dibawa oleh Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa mengalahkan Fir'aun, dan dengan jumawa dia merasa tidak ada lagi yang lebih pintar dan hebat kecuali dia. Tuhan memberikan peringatan agar dia ketemu seorang hamba yang kelak kita kenal dengan Khidir. Nah yang menarik, dia membawa bekal seekor ikan, namanya itu fish food, ikan setengah namanya itu. Jadi di ikan segede gini mas, yang panjangnya bisa sampai 3 meter. Nah itu menjadi isyarat ikan itu dimakan, lalu setengahnya dibiarin hidup, dibiarin belum dimakan. Tapi tiba-tiba ketika itu dalam surat Al-Kahfi 60-63 itu dikatakan falamma zawaja qala Musa li fatahu atina goda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ikan yang tadi masih ada nggak? Kayaknya kita dalam perjalanan ini udah sangat lelah. Nah ketika itu ternyata sudah tidak ada ikan itu. Ikan itu hidup kembali dan masuk di antara Majma'al Bahrain, pertemuan dua lautan, kayak gitu. Nah itulah cerita ikan yang mengisarkan pada kita, jangan lari dari tanggung jawab, jangan juga sombong, seolah-olah kita paling tinggi, paling hebat. Di atas langit selalu ada langit, di atas orang hebat pasti ada yang memiliki kehebatan. Nah itu yang saya temukan cerita ya, salah satunya di Al-Quran. KM, saya pengen nanya nih, kenapa kalau ikan di laut, kalau itu kan asin ya, air laut, kalau dimasak itu nggak asin ikannya, itu kenapa KM? Itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga. Jadi ikan itu tidak pernah dia berubah. Ketika dia di laut dia asin. Nah ketika udah hilang asinnya dia jadi ikan. Saya mau cerita humor aja pak. Saya orang Sunda kan. Orang Sunda, ibu saya dari Tasik, ayah saya Cirebon. Tokoh Sunda itu salah satunya Kabayan. Si Kabayan tuh punya dua temen, Lamsijan dan yang satunya temennya siapa lah ya. Nah tiba-tiba si Lamsijan bilang, aing mah jago ngusep. Lamun ngusep, celom giriwil. Langsung. Nah kata temennya, wah eta mah can sabaraha, belum seberapa. Saya mah baru bikin umpannya saja, ikan udah naik ke atas. Nah, kok bisa? Iya saking hebatnya. Nah tiba-tiba si Kabayan diem aja. Kabayan hari mana bisa naon? Karena aing mah tuh bisa naon, saya nggak bisa apa-apa. Cuman suatu saat pada hari Sabtu saya mau berniat mancing. Ketika itu tiba-tiba rumah saya diketuk-ketuk. Padahal saya masih dalam keadaan sedang berkemul, tertidur gitu. Saya buka ternyata ikan. Jadi si Kabayan lebih hebat karena dia kayak gitu. Nah itu humornya. Dan ikan pun, nah ceritanya cerita 3 ikan itu kan, ikannya si Kabayan, Lamsijan dan temannya itu akhirnya dipasang. Itu sama-sama digoreng.
Cuman yang satu dikirim ke warteg, harganya ternyata murah, cuman 3.000. Yang satu dikirim ke restoran agak mewah, itu ternyata harganya 30.000. Yang satu ke hotel, harganya 300.000. Padahal dari kolam yang sama, ikan yang sama, dalam penggorengan yang sama, tapi 3 ikan itu bisa berbeda harga. Kenapa tuh, Am? Lingkungan. Jadi ketika lingkungan itu di sana ada lingkungan, ada daya tawar, ada juga sistem yang berlaku. Begitu pula manusia. Kita bisa sama sekolahnya, kita bisa sama keluarganya, kita bisa sama lembaganya. Tapi ketika ada di suatu tempat yang orang menghargai kita, orang yang tahu potensi kita, orang yang mau mendorong kita meningkatkan potensi, kita akan lebih mahal dari saudara kita, dari teman yang lain. Dari seluruh sekolah saya misalnya, yang jadi DPR cuma saya kan. Kebetulan sih. Tapi yang milih teman-teman saya juga. Nah, itu ibarat ikan tuh. Jadi ikan itu dari kolam yang sama kayak gini, itu bisa berbeda harga, berbeda perlakuan. Nah, kita manusia harus menjadi ikan yang harus menjadi manusia yang bernilai. Soal ikan lagi nih, saya pengen nanya lagi. Kalau katanya kita lebih baik ada di kolam yang menjadi ikan besar di kolam yang kecil daripada ikan besar di kolam yang besar gitu. Daripada ikan kecil di kolam yang besar. Pernah dengar nggak, KM? Iya, pernah. Gimana tuh? Jadi kita lebih baik menjadi ikan besar di kolam yang kecil. Iya. Karena kita punya influence, punya pengaruh, punya otoritas, punya kekuasaan. Daripada kita menjadi ikan yang besar, tapi di kolam besar, di mana di sana banyak orang yang bersaing dengan kita. Kayak gitu. Kalau saya sih sebenarnya kita mau jadi ikan kecil atau besar, itu tergantung kita menempatkan diri. Karena ada ikan yang sangat besar tapi harganya murah. Sementara ada ikan kecil kayak ikan cupang, ada ikan koi yang mahal dan sebagainya. Jadi menurut saya kita tidak perlu takut dengan istilah besar kecil. Yang kita takutkan itu kita punya jiwa besar nggak? Kita punya jiwa yang sportif nggak? Kita bisa bersaing nggak? Kita siap menjadi petarung nggak? Nah kayak gitu. Nah kalau kita siap menjadi petarung, maka menurut saya jadi ikan apapun kita bisa hidup, bisa melawan ikan manapun yang ada dekat dengan kita. Oke, baik, terima kasih sahabat KM semua dalam perbincangan kita pada kali ini. Nantikan terus perbincangan kita bersama Kiai Haji Maman Imanul Haq atau biasa kita sapa KM di episode berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang menarik. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag ah. Cak ah.